إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السالكين على منهجه القويم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم وأن يدخلنا جنته جنة النعيم بحق نبينا المرسلين والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah pada siang yang berbahagia ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tentunya harapan kita semua rangkaian ibadah kita baik yang wajib ataupun yang sunnah senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan insyaallah kepada kita selaku pengikutnya. Mudah-mudahan kita kelak di yaumil mahsyar nanti di saat semua manusia dikumpulkan kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Materi khutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini adalah takwa menurut salah seorang sahabat Nabi sekaligus mantu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali ditanya oleh para sahabatnya tentang sifat orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Ali menjawab pertanyaan para sahabat. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa itu adalah mempunyai rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa takut ini timbulnya dari hati. Kalau seseorang mempunyai takut kepada sesuatu, pasti akan menjauhinya. Akan menjauhi objek tersebut. Ada orang takut terbakar dengan api, maka orang tersebut akan menjauhi api. Tapi takut kepada Allah bukan berarti menjauhi dari Allah. Akan tetapi makna takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan melaksanakan apa yang telah Allah perintahkan karena harapannya ada pahala, dan akan menjauhi larangannya karena harapannya takut akan dosa. Karena kalau ia berbuat, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasa takut ini bukan berarti hanya sebatas direfleksikan melalui simbol saja. Orang sholat di masjid bagus, orang beramal soleh bagus, akan tetapi
Ada rasa takut di dalam hati yang itu menjadikan modal. Jangan hanya sebatas zahirnya saja. Dia merefleksikan, membuktikan bahwa seakan-akan ia dekat dengan Allah, tapi pada hakikatnya di dalam hatinya dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penting rasa takut kita tanamkan di dalam hati supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang muttaqin, bukan hanya sebatas zahiran, tapi zahir dan batin kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama di dalam satu makalahnya berkata, man khafallah khafa kulli syai. Siapa orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti dia berada pada jalan rel yang benar, maka semua akan takut terhadap dirinya. Kenapa? Karena dia sudah berada pada jalan yang benar. Kalau orang yang benar di dalam menjalankan hidup tidak ada beban. Kenapa? Karena dia yakin kemanapun dan dimanapun dia akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, salah satu sifat muttaqin atau orang yang bertakwa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu al-amalu bitanzil, yaitu senantiasa mengamalkan amalan yang diperintahkan oleh wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Tentunya di dalam kita mengisi hidup dan kehidupan perlu aturan, perlu pedoman. Supaya apa? Supaya ketika kita bersikap, bertutur kata, mengambil keputusan, itu ada aturannya. Aturannya supaya kita benar dan mendapat predikat takwa dari Allah. Tidak lain dan tidak bukan kita harus berpedoman kepada aturan Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Bukan mengikuti hawa nafsunya, bukan mengikuti keinginannya, bukan mengikuti kemauannya. Terkadang keinginan dan kemauan, apalagi hawa nafsu, itu bertentangan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa, apapun perkataannya, tindakannya, keputusannya, dia akan bersandarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di awal tadi dia sudah dibekali rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekecil apapun tindakan dan ucapan, perilaku, itu akan dimintai pertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sifat orang yang bertakwa kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yaitu waridha bil qalil. Dia akan senantiasa ridha dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hanya sedikit. Tentu ketika kita menjalani kehidupan ini butuh yang namanya finansial. Baik itu sifatnya harta, jabatan, dan kedudukan untuk menunjang kehidupan kita. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa kita harus lapang dada dan menerima dengan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam keadaan lapang, perbanyak bersyukur. Ketika kita dalam keadaan sempit, sabarlah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena menjadi orang yang mukmin ini ajaib. Menjadi orang yang mukmin ini selalu istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'minin. Inna amrahu kullahu syai'. Inna amrahu kullahu khair wa laisa siwahu li ahadin." Perkara orang mukmin itu selalu ajaib, selalu istimewa. Kenapa? Karena seluruh perkara orang yang beriman itu semuanya baik, dan tidak Allah berikan kepada orang lain selain orang yang beriman. Kenapa? In asabathu syarra syakara. In asabathu syarra syakara. Orang beriman, bila mana dia dikasih kelapangan, baik itu rezeki ataupun kesehatan, dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairal lahu. Ketika dia lapang, ketika rezekinya dia banyak, ketika rezekinya berlimpah, anaknya sehat, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa in asabathu syarr wa in asabathu dharra sabar. Bila mana dia dalam keadaan susah,
dalam keadaan sempit, dalam keadaan terjepit, dia bersikap sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairul lahu. Syukur dan sabar bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sifat orang muttaqin yang keempat adalah wal isti'dadu li yaumir rahil, yaitu senantiasa mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Tentunya semua kita sadar bahwa dunia ini hanyalah al-hayatud dunya lahun wala'ib. Kehidupan dunia ini adalah ibaratkan permainan dan canda gurau saja. Akan tetapi semua itu akan ada pertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, orang yang bertakwa dia akan sadar bahwa dunia ini adalah sifatnya sementara. Ada batasan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh pada waktunya nanti semua kita akan mendapatkan kematian. Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap umat itu ada ajalnya, ada batasan waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ajalnya sudah datang, fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan. Itu semata-mata takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita hidup di dalam dunia ini senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hari semakin takwa kita bertambah kepada Allah. Pada saat nanti ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir warhamhu anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tu'ribu biha lisan amma tadammanahu al-jalal min at-tasdiqi biha wal id'an. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكته وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولكم الله ورحمته.